Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina al-mustafa rasulillah, amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan kita masih tentang bab libasun nabi, atau bab tentang sifat dari pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita ada membahas tentang baju Nabi yang berwarna merah. Ya, baju Nabi yang berwarna merah. Sementara itu, di hadis berikutnya yang akan kita bahas yaitu tentang baju Nabi yang berwarna kuning. Dan nanti akan kita rinci perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang warna pakaian, ya. Diriwayatkan dari Qailah binti Makhramah, ia berkata, "Ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa alaihi asmalu mulatain." Aku pernah melihat Nabi keluar dari rumah beliau, wa alaihi, dan beliau memakai asmalul mulayyatain, yaitu kain tenun yang kain tenun yang rajut, yang dirajut. Kanata biza'farani wa qad nafattuh, yang mana baju tersebut berwarna kuning karena dicelup dengan za'faran yang telah memudar. Karena dicelup dengan za'faran dan warnanya telah memudar. Baik. Merah sudah, kuning sudah. Nah, lantas apa hukum pakaian laki-laki terkait dengan warna? Para ulama merinci, ya, hukum pewarna bagi pakaian laki-laki. Yang pertama, warna merah polos yang tidak bercampur dengan warna yang lain. Maka ini ittifaq ulama dilarang. Sepakat para ulama dilarang. Adapun jika warna tersebut bercampur dengan warna yang lain, semisal corak garis-garis atau yang semisalnya, maka mubah, ya, la ba'sa, tidak mengapa. Kemudian yang kedua, yaitu pakaian yang dicelup dengan za'faran. Bagaimana yang baru kita sebutkan tadi, ya. Apa itu za'faran? Za'faran adalah sejenis tumbuhan penghasil warna kuning, ya, dan baunya nyengat. Jika sebuah pakaian diwarnai dengan cara dicelup pakai za'faran, ya, sehingga kuning pekat atau kuning dominan, maka lagi-lagi ini ittifaq ulama dilarang. Adapun jika, ya, selain warna za'faran, jadi sumber kuningnya selain dari za'faran, masih boleh. Loh Ustaz, kan barusan tadi dibacakan hadisnya Nabi pakai pakaian yang celup za'faran. Jawabannya sebagaimana di bagian akhir hadis, wa qad nafattuh. Warna kuningnya sudah apa? Pudar. Nah, di sini para ulama memberikan keringanan. Kalau begitu, jika celupan za'faran pada pakaian tadi sudah lawas, ya, udah pudar kuningnya, maka ini tidak mengapa, ya. Kemudian yang ketiga, jika baju tersebut berwarna merah dengan celupan usfur, sejenis tumbuhan yang menghasilkan warna merah dominan, maka ini
tidak boleh, ya terlarang, sama seperti hukum baju merah polos meskipun diwarnai dengan pewarna yang lain. Ya, ini merah dan kuning. Ya. Kemudian di hadis berikutnya tentang warna putih. Nah, warna putih, hijau sudah. Ya. Sekarang warna putih. Dari Abdullah bin Abbas, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bil bayadi minats thiyab. Hendaklah kalian, wahai para laki-laki, berpakaianlah kalian dengan pakaian yang bil bayad, berwarna putih. Kenapa? Liyalbasha ahya'ukum. Pakailah itu ketika kalian masih hidup. Wa kaffinu fiha mautakum, dan pakailah warna itu untuk mengkafani mayat kalian. Jadi baik kalian masih hidup maupun telah mati, dianjurkan warna putih. Kenapa? Fa innaha min khairi thiyabikum. Karena kain putih adalah sebaik-baik pakaian. Kain putih adalah sebaik-baik pakaian. Ini salah satu keutamaan baju warna putih. Dia sebaik-baik apa? Khair thiyabikum, sebaik-baik pakaian. Kemudian di hadis berikutnya 68 disebutkan keutamaan yang lain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innaha athhar wa atyab. Sebab pakaian yang warna putih itu athhar. Apa arti athhar? Asal katanya toharo. Apa arti toharo? Suci. Athhar bentuk paling. Sama kayak akbar, paling besar. Afdal, paling utama. Ahsan, paling baik. Nah, athhar berarti yang paling suci. Pertanyaannya, suci di sini karena warnanya atau karena apanya? Bendera kita bendera merah putih, Ustaz. Putih melambangkan suci. Nah, yang jadi pertanyaan, warnanya itukah yang membawa suci atau apanya? Ya, jawabannya sebab pakaian yang berwarna putih lebih mudah terlihat kotoran-kotoran yang menempel padanya. Karena mudah terlihat, sehingga ketika kita memakainya, ini kok kotor, jangan dipakai dulu, cuci dulu. Nah gitu loh. Karena sering dicuci atau karena perhatian dengan warna putih itu lebih tinggi, mencolok kotoran yang menempel padanya, jadi nyucinya itu lebih apa? Lebih tepat sasaran gitu ya, dan lebih semangat karena kotorannya ketok, makanya dikatakan lebih apa? Suci. Jadi bukan semata-mata warna putihnya, bukan, tapi gara-gara warna putih kotoran gampang terlihat, sehingga kita langsung fast respon cepat. Waduh, putih, wah cuci. Nah, jadi lebih bersih, lebih suci begitu ya. Kemudian hal ini tidak terjadi kalau pakaiannya warna gelap, iya toh. Nah, nek pakaiannya warna hitam, rendem gak usah dikucek. Rendem bilas jemur, Kenapa? Orang ketok. Iya kan? Coba pakaian warna putih. Sekali dipakai langsung ketok itu. Kotoran dari tangan masang-masang kancingnya, kerahnya ya kan? Kelihatan banget gitu loh. Adapun yang bergelap nggak terlalu terlihat ya. Kemudian wa atyab, ini keutamaan yang ketiga, yaitu lebih bagus. Kenapa pakaian bahan warna putih lebih bagus? Karena warna putih biasanya lebih matching digabungkan dengan warna apapun, ya kan? Masuk gitu loh.
Ini tiga keutamaan pakaian warna putih. Dan sifat suci dari pakaian berwarna putih ini juga dimaktubkan dalam doa Nabi, doa iftitah. Allahumma naqqini minal khotoya ya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Nah, itu dia. Doa iftitah ya kan, Allahumma ba'id baini sampai seterusnya, kemudian sampai Allahumma naqqini min khotoya. Ya Allah, sucikanlah aku dari kotoran-kotoran dosa. Kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Sebagaimana pakaian yang berwarna putih dibersihkan dari kotoran-kotoran. Ya. Nah, ini apa namanya, sisi pendalilannya bahwa pakaian warna putih itu lebih suci. Khair, kita masuk hadis 69, yakni warna hitam sekarang pakaian Nabi ya. Dari Aisyah, ia berkata, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata ghadatin, bahwa Nabi suatu pagi keluar dari rumah. Dan ini terjadi di musim dingin ya. Wa alaihi mirtun min sya'ari aswada. Waktu itu Nabi mengenakan pakaian luar, kalau bahasa kerennya apa? Outer. Ya, outer. Apa ya bahasa kitanya enaknya apa ya, outer itu ya? Ya, baju yang lapis kedua di luar. Nah, ya, outer kalau bahasa fashionnya outer lah. Yang mana waktu itu warna outer atau baju luar yang dipakai Nabi adalah min sya'ari aswad, terbuat dari bulu-bulu hitam. Jadi pakaian tebal. Ya, apa namanya, pakaian luar yang tebal sebagai pelapis dari pakaian utama. Kenapa? Karena waktu itu musim dingin. Ini Nabi warna hitam bajunya. Nah, berarti sudah berapa warna kita bahas ya? Hijau sudah, merah sudah, kuning sudah, putih sudah, hitam pun sudah ya. Hadis nomor 70, nanti kesimpulan-kesimpulannya kita bahas di terakhir bab ya. Hadis yang ke-70 dari Mughirah bin Syu'bah, ia berkata, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam laisa jubbatan rumiyatan dayyifatil kummain. Ya. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah keluar rumah pakai jubah rumiyah. Apa arti rumiyah? Negara apa? Rumiyah negara apa? Romawi. Ya. Indonesia kan Indonesia, ya kan? Saudiyah. Kalau Rumiyah berarti Rum. Ya, Romawi. Jadi Nabi pernah keluar rumah pakai jubah ala Romawi. Nah, ini juga outer. Yang mana lengannya itu dayyifatal kummain. Yang mana lengannya itu sempit. Ya, kedua lengannya sempit. Dari sini kita bisa mengambil faedah yang lain bahwa meskipun jubah tersebut adalah jubah ala Romawi, namun jika bentuknya, sifatnya dari pakaian tersebut sudah apa namanya, masyhur, ya, sudah ma'ruf dipakai oleh kaum muslimin dan tidak bertentangan dari si fikih, ya, maka la ba'sa, enggak masalah. Sebagaimana hukum baju jas. Nah, baju jas hukum itu milik siapa dulunya? Orang-orang Eropa, ya kan, orang Barat. Lalu karena ya pergeseran zaman, ya,
dan secara zahir tidak ada pertentangan di situ, ya. Maka tidak lagi baju yang terlarang, tidak dianggap tasyabbuh, enggak. Sebagaimana baju kaos kita lah, ya, baju kaos yang ada kerahnya, baju model polo orang bilangnya, ya. Bukan maksud saya menyebut merek di sini, tapi modelnya. Nah, ya, la ba'sa, tidak masalah. Di sini Nabi menggunakan jubah, ya, jubah luaran ala Romawi. Kemudian yang mana kedua lengannya sempit. Lagi-lagi ini hadis, kalau lengkapnya ini juga terjadi di musim dingin. Kalau musim dingin kita pakai lengannya itu bagian ujungnya diapain? Nah, kalau pakai jaket di rek, nah, gitu ya, biar nggak masuk apa? Angin-anginnya, ya. Intinya jamaah sekalian, masalah pakaian di bab ini kita sudah jelaskan sifat pakaian, bahan pakaian, warna pakaian, bentuk pakaian. Hukum asalnya adalah mubah. Hukum asalnya adalah boleh, bebas kita memilihnya. Dan seluruh perkara dunia seperti itu. Ya, seluruh perkara-perkara duniawi hukum asalnya adalah mubah. Sampai ada dalil yang mengatakan hal tersebut adalah sesuatu yang dilarang. Ini anugerah dari Allah untuk kita. Ya, hampir semua perkara-perkara duniawi hukum asalnya apa? Mubah, boleh. Dan ini diantara bentuk rahmat Allah kepada kita. Ya, banyak yang halal loh daripada yang haram, banyak yang boleh daripada yang tidak boleh. Ini jadi kemudahan untuk kita. Sebab yang namanya perkara dunia, semakin zaman penemuan semakin canggih. Yang mana barang-barang penemuan tadi tidak disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis. Speaker ada nggak di Al-Quran? Tidak ada. Ya. Ampli nggak ada. Mikrofon nggak ada. Ini kemudahan dari Allah. Sebaliknya, perkara-perkara agama hukum asalnya terlarang sampai ada dalil yang menunjukkan hal tersebut dianjurkan atau wajib. Nah, ini juga memudahkan bagi kita, sehingga apa? Sehingga kita tidak dibebani dengan beban yang luar biasa dalam perkara agama. Coba dibalik. Coba dibalik. Bisa kebayang nggak? Semua perkara dunia hukum asalnya haram. Kecuali ada dalil yang mengatakan itu boleh, sunnah atau halal. Lah, hadis mana yang meriwayatkan tentang penggunaan mik? An Aisyah qalat anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul innal mika. Repot kita, ya. Sampai ada dalil mengatakan itu terlarang, ya. Tuntas sudah bab tentang libasun Nabi, bab tentang pakaian Nabi. Kita masuk bab yang ke-9 tentang potret kesederhanaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bab 9 tentang potret kesederhanaan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa melihat orang itu sederhana kan dari beberapa faktor, ya kan? Dari pakaian yang dia pilih, dari makanan yang dia makan, dari rumah yang dia tinggali, dari tunggangan yang dia naiki. Kita bisa zahirnya gitu melihat gitu ya, potret sederhana. Nah, di bab 1 sampai 8 itu sebenarnya kita sudah melihat sebahagian dari potret-potret kesederhanaan Nabi. Nah, di bab 9 ini nanti lebih rinci lagi. Ya, bagaimanakah Nabi menjalani hidup, ya. Di antaranya misalnya makan. Ya, prinsip Nabi dalam makan itu asal bisa menegakkan punggung, mencegah kematian, selesai. Ya, tidak terlalu cherry picking, tahu cherry picking? Terlalu pilih-pilih. Ya, harus yang menu western. Ya. Nek gudangan muntah. Ya.
Harus yang apa? Spagetian. Nah, Nabi simple. Ya. Sarapan harus bistik. Siang harus zupazub. Ya. Malam tongseng kaki gajah. Masya Allah. Hadis nomor 71 dari Muhammad ibnu Sirin. Ini seorang tabi'in. Ya, Muhammad ibnu Sirin, seorang tabi'in. Ia berkata, kunna inda Abi Hurairah. Suatu hari kami mendatangi rumahnya Abu Hurairah. Wa alaihi thawbani mumasyiqani min kattanin. Waktu itu Abu Hurairah memakai pakaian yang model dua kain. Berarti kayak kita lah, baju celana gitu ya, kemeja dan sarung. Nah, gitu. Dari bahan kittani, itu katun. Fatamakhata fi ahadihima. Kemudian wahing apa? Bersin gitu ya. Yang mana bersin itu mengeluarkan lendir dan menempel di salah satu bagian dari pakaian tersebut. Kemudian ia berkata, bah bahasa Arabnya itu bah, kalau bahasa sininya apa ya? Wes lah, nah ngono lho. Jawa nih, Indonesianya apa? Apa? Wahing. Alhamdulillah. Wes lah. Wahing. Tentu setelah mengucapkan alhamdulillah ya. Dan akhirnya apa? Cairan dari bersinnya tadi menempel di salah satu bagian dari bajunya. Lalu Abu Hurairah berkata, dulu cerita dia. Dulu aku pernah laqad inni la uakhiru fima baina mimbari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah dalam keadaan seperti ini, jadi wahing pingsan. Ya, jadi wahing jadi enggak enak badan, jok pingsan. Jadi demam tinggi tapi tetap hadir di majelis Nabi. Dan ini yang menjadi sebab kenapa Abu Hurairah menjadi periwayat hadis paling banyak. Dia demam tinggi, wes wahing, tetap semangat ngaji, akhirnya pingsan di tengah acara kajian. Akhirnya pingsan, saking apa? Lemesnya dia. Yang mana waktu itu mimbar Nabi hujratan Aisyata maghsyian alayya. Jadi mimbar Nabi itu terletak di antara masjid dan rumah Aisyah. Kita ketahui bersama, rumah Aisyah itu dinding luarnya nempel dengan masjid Nabi. Ya. Fayahiyul ja'i fayad'u rijlahu ala unuqihi. Ya. Tiba-tiba seseorang datang dan menginjakkan kakinya di atas tengkukku. Kepidak. Kenapa? Karena ini kejadiannya malam. Malam kan ya, dulu kan gak ada listrik ya di sana ya. Nah, tiba-tiba ada orang semaput, Abu Hurairah semaput, ada orang mau jalan. Nah, lehernya kepijak, tangkuknya kepijak. Yara an-nabi junuban wa ma fi jununan, mohon maaf ya, wa ma fi jununan. Orang tersebut mengira aku orang gila, padahal aku tidak gila. Wa ma huwa illal ju'. Aku pingsan waktu itu di samping karena sakit juga karena kelaparan akut. Ya, kelaparan akut. Tapi tetap ngaji. Nah, kita kajian ada snacknya, ya kan? Ada minumnya. Kok masih nggak semangat, ini kebangetan. Apalagi masih sehat. Ini Abu Hurairah sedang sakit, wahing, gak enak badan, perut lapar. Tapi begitu majelis ilmu dibuka, ya tetap datang, meskipun akhirnya pingsan.
Ya. Ini satu faedah, semangat Abu Hurairah mencari ilmu agama. Faedah yang lain dari hadis ini menunjukkan bagaimana Abu Hurairah itu tidak hanya meriwayatkan hadis dari Nabi, tapi juga mencontoh gaya hidup Nabi. Apa buktinya? Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dalam riwayat-riwayat yang lain, pernah selama 3 purnama atau 2 bulan berturut-turut dapur beliau tidak ada asap. Beginilah bentuk bagaimana Rasulullah SAW memandang dunia. Ya. Dikatakan oleh Aisyah, tidak pernah kami, kata Aisyah, di rumah Nabi itu menyimpan makanan untuk esok hari. Menyimpan makanan untuk esok hari. Bukan berarti tidak boleh sama sekali. Tidak apa-apa. Namanya beras, ya kan? Beras, kita belanja beras untuk stok berapa? Kalau keluarga besar biasanya stok sebulan, ya kan? Atau stok 2 pekan. Terlarang? Enggak, boleh. Silahkan saja, tidak masalah. Namanya persiapan, ya kan? Agama kita mengakui persiapan. Hanya saja cara pandang Nabi itu kan beda dengan kita. Ketahanan Nabi beda dengan kita. Ya. Coba bayangkan Pak, di hari yang sama beras habis, gas habis, siapa yang ngamuk? Hah? Istri lah. Mas, berasnya habis, Mas, gasnya habis. Datang anak, Pak, SPP. Wah. Iya. Ini perjuangan seorang Abu Hurairah. Iya. Kelaparan. Iya. Bahkan bagaimana Abu Hurairah mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena ya Nabi mencontohkan dengan perbuatan, bukan dengan kata-kata. Jamaah masih ingat kisah perang Ahzab, perang Khandaq? Ini pelajaran kita 2 tahun lalu. 1,5 tahun lalu lah. Masih ingat? Ketika para sahabat mengadu kepada Nabi. Awalnya mereka mengadu kepada Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, kita dari kemarin kerja bakti terus gali parit. Ya. Lebarnya kurang lebih 4 meter, kedalaman 4 meter, panjang 7 km. Enggak pakai backhoe, manual. Musim dingin lagi. Dan tanah Madinah kan atos. Nah, lapar mereka, ngadu kepada Abu Bakar. Abu Bakar nggak ngomong. Abu Bakar angkat gamisnya, kelihatan diganjel pakai 1 batu. Seolah-olah berkata, ya saya sama lapar. Saking laparnya saya, perutku tak tekan pakai 1 batu. Lalu mereka ya sudahlah, yuk kita menghadap Nabi. Nabi lagi kerja bakti, mereka ngadu, ya Rasulullah tolong, kami lapar, ada nggak makanan? Nabi angkat gamis beliau, ada 3 batu malahan. Inilah yang menjadi teladannya Abu Hurairah, ya. Baik, hadis 76 dari Malik bin Dinar, ia berkata, Ma syabi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min khubr, bahwa Nabi tidak pernah makan sampai kenyang, entah itu min khubr qattun, entah itu kenyang karena makan roti, tepung gandum kalau kita bilang, ya, wala lahmin, dan tidak pernah kenyang karena makan daging, illa ala dha'afin, kecuali ketika beliau makan bersama para sahabat. Ya. Jadi Nabi nggak pernah makan kenyang, entah itu makanan tepung, kalau kita nasi lah ya bilangnya, ya, atau lauk daging, nggak pernah. Kecuali kalau Nabi makan bareng sahabat, baru Nabi makan sampai kenyang. Loh, kok bisa? Harusnya kan kenyang itu kalau makan sendiri, ya toh?
Nah kalau makan bareng-bareng kan jatah kita diambil orang. Tapi justru Nabi kenyang. Ada yang tahu kisahnya? Masih ingat? Mukjizat Nabi. Lanjutan perang Ahzab. Jabir bin Abdullah melihat Nabi kok ganjel sampai 3 batu, gak tega dia. Dia pulang ke rumahnya. Dia bilang sama istrinya, "Dek, apa tersisa di rumah kita? Ini sedikit gandum. Kalau lauk, lah itu kambing di belakang rumah. Baik, kau ngolah gandum, aku beleh kambing. Kita rebus, kita masak. Untuk apa wahai suamiku? Aku tadi melihat Nabi saking gak ada makanan, ganjel perut pakai 3 batu." Istri juga kaget. Hah? La haula wala quwwata. Sudah, undang Nabi ke sini. Baik, nanti aku ajak beberapa orang lagi. Kata istri, cuman segini adanya lauk. Undang Nabi dan segelintir orang saja yang kira-kira cukup untuk 1 ekor kambing. Jangan banyak-banyak. Baik, kata Jabir. Nah, ini ingat ya, ultimatum istri ya. Dan istri Jabir kan lebih tua daripada Jabir, seorang janda. Lebih tegas gitu ya. Jabir pun pergi menghadap Nabi. "Ya Rasulullah, ada apa Jabir?" "Sebentar." Telinguk kanan. "Diundang makan sama istri saya di rumah." "Emang ada apa di rumahmu?" "Sedikit gandum." "Terus apa lagi?" "Tadi aku beleh seekor kambing, udah dimasak sama istriku." "Oh, siapa yang diundang?" Kata istriku, "Engkau dan beberapa orang saja." "Baik." "Wahai para sahabat, Jabir ngundang kita makan-makan, ayo." Wah, Jabir langsung, "Alamak, tidur di teras gue nih." Wow, sahabat seneng. Berapa jumlah mereka? 1.400 orang. Lah, seekor kambing 1.400 orang. Ini gimana ini? Lalu Nabi apa? Masuk ke rumahnya Jabir. Kemudian bilang sama Jabir, "Katakan kepada istrimu, jangan buka dulu tutup pancinya sebelum aku yang buka." "Baik." "Istriku, ada apa suamiku?" Nabi datang. "Oh iya, sama berapa orang?" "Seluruh sahabatnya." "Astagfirullah, Mas. Tenang, tenang." Tapi kata Nabi, jangan dibuka dulu ininya. Emang ada apa? Gak tahu Nabi suruh seperti itu. Lalu Nabi minta izin masuk ke dapurnya Jabir, melihat 2 tungku tadi ya, ada untuk gandum, ada untuk kambing. Nabi buka kedua apa tadi? Kedua tutup panci tadi. Nabi ludahi. Ini Nabi lo ya. Jombok tiru. Wes Siti malah expired malah. Kemudian apa? Nabi tutup. Lalu dihidangkan kepada sahabat. Kata Nabi apa? 10 orang masuk. Antri. Wah, antri itu bayangin itu 1.400 yang masuk 10 antrinya semana itu. Ya. Gacuan lewat lah. 10 di satu ada, makan bareng. Centang centung. Selesai kenyang yang 10, kata Nabi, mau lagi enggak? Udah, ampun Nabi, ampun. Nabi juga ikut makan. Datang lagi 10, ronde kedua yang 10 nih. Makan. Kenyang. Mau lagi? Enggak. Anehnya, semakin dimakan, jumlah makanannya semakin banyak. Nah, ini diantara kesempatan Nabi makan kenyang. Adapun kalau makan Nabi sendiri tidak pernah kenyang. Karena apa? Ya nggak ada apa-apa. Gimana mau kenyang? Ya. Baik, kita masuk bab yang 10. Ini singkat aja nih, bab 9. 10 menit masih ada ya. Bab tentang khuf. Apa itu khuf? Penutup kaki. Ya, entah itu kaos kaki atau sepatu sandal. Dalam bab ini Imam Tirmizi mencantumkan hadis tentang khuf, baik dari segi ciri-cirinya maupun bentuknya, ya. Dari Buraidah
An Buraidah qala, ia berkata, annan Najasyiyya, bahwasanya Raja Najasyi, masih ingat Raja Najasyi? Raja kerajaan mana? Habasyah. Sekarang Habasyah di mana? Ethiopia. Ya, dia tadi agama Nasrani, kemudian masuk Islam. Nah, setelah masuk Islam, Najasyi memberikan hadiah lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, khuffaini. Apa itu khuffain? Berarti sepasang khuf kanan kiri. Aswadaini sadzajaini, ya. Yang mana sepatu khuf ini berwarna aswadain. Aswad, apa arti aswad? Hajarul aswad. Nah, hitam, ya. Falibasahuma, maka Nabi pakai, ya, sepasang khuf tadi. Thumma tawaddoa, kemudian Nabi berwudu. Wa masaha alaihima, ketika pembagian kaki Nabi hanya mengusap bagian atas, ya. Nabi hanya mengusap bagian atas. Jadi ini sifat wudu kalau pakai sepatu atau khuf atau kaos kaki. Namun ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Kapan seseorang dapat keringanan boleh berwudu ketika bagian kaki hanya mengusap bagian atas jika pakai sepatu atau kaos kaki? Syarat pertama, kaos kaki atau sepatu tersebut memenuhi seluruh bagian kaki sampai minimal mata kaki. Ya, entah itu sepatunya atau kaos kakinya, menutupi seluruh bagian kaki sampai ke menutupi mata kaki. Ini syarat pertama. Sehingga kalau dia sepatu sendal, tahu? Ya, model sendal, tapi dia sendal tapi kayak sepatu bentuknya. Ada terbuka-terbukanya enggak? Ada. Nah, kalau pakai itu doang tanpa pakai kaos kaki yang sampai ke atas mata kaki, maka tak boleh mengaplikasikan hukum ini. Ya. Atau kaos kakinya juga yang model low, tahu? Yang kaos kaki model low, yang rendah itu. Dan sepatunya juga model low sehingga tidak sampai menutup mata kaki ke atas. Nah, itu juga tidak terpenuhi. Jadi tidak boleh dan tidak berlaku hukum mengusap khuf. Syarat yang kedua, sebelum memakai sepatu atau kaos kaki tadi sudah berwudu secara sempurna terlebih dahulu atau sudah dalam keadaan suci terlebih dahulu. Makanya ketika kita safar, termasuk safar ibadah umroh atau haji, naik pesawat kan begitu ya, diingatkan jamaahnya, ayo jamaah, sebelum kita naik pesawat diharapkan sudah dalam keadaan suci, pakai kaos kaki, ya. Jadi setelah suci pakai kaos kaki atau sepatu. Nah, nanti di pesawat ketika berwudu pakai spray, ya, untuk bagian kaki cukup diusap yang atasnya saja, tidak usah dilepas semua, baru diusap, nggak usah. Ini bentuk rukhsah, keringanan dari agama kita, dan Allah Azza wa Jalla suka jika hambanya mengambil rukhsah. Ada berapa syaratnya tadi? 2. Apa syarat pertama? Khufnya menutup seluruh permukaan kaki sampai atasnya mata kaki. Syarat yang kedua, sebelum memakai khuf sudah dalam keadaan suci, ya. Itu syaratnya. Nah, yang diusap tadi khuf bagian mana? Bagian atas. Padahal yang kotor bagian bawah. Betul ya? Kita kan membersihkan sesuatu karena sesuatu itu kotor. Nah, yang namanya sepatu yang sering kotor bagian mana?
bawah. Tapi Nabi perintahkan dan Nabi contohkan usap khuf itu yang bagian atas. Loh kok yang ngono? Karena harusnya bagian bawah, kan itu yang kotor. Kenapa yang diusap bagian atas? Ini menunjukkan bahwa yang namanya hakikat kebenaran agama tidak melulu harus sesuai dengan akal. Ya, hakikat kebenaran agama dan perintah-perintah serta larangan di dalamnya tidak melulu harus sesuai dengan akalnya manusia. Sebab seandainya setiap bagian dari agama ini harus sesuai dengan akal manusia, berapa banyak syariat yang tertolak, ya kan? Nah ini contohnya di logika-logika ya harusnya kan yang bagian bawah dong yang diusap. Maka sekali lagi, seandainya agama ini semata-mata dibangun di atas logika, tidak mungkin Nabi menyuruh kita mengusap bagian atas. Kalau begitu, yang mana yang harus tunduk? Syariat terhadap logika atau logika terhadap syariat? Syariat yang harus tunduk kepada logika atau logika yang harus tunduk kepada syariat? Logika harus tunduk kepada syariat. Jika syariat bertentangan dengan logika, gimana? Bingung? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam sebuah kitabnya, tapi ini kitab berat, pembahasan berat, ya, mengatakan jika sebuah konten syariat ya bertentangan dengan akal dan logika manusia, maka satu, katanya beliau, bisa dipastikan akal orang tersebut belum sampai ilmunya. Artinya kapasitas ilmu dia belum mumpuni untuk menjelaskan perkara tersebut. Yang kedua, jika logika bertentangan dengan syariat, maka tidak ada jalan lain kecuali logika tadi harus tunduk patuh. Sehingga beliau mengatakan dalam lanjutannya, fungsi logika dan akal dalam agama itu ada dua. Terhadap agama, mohon maaf, fungsi logika dan akal kita terhadap agama itu ada dua. Satu, meyakini. Jadi akal tadi digunakan untuk meyakini kebenaran agama. Dua, akal digunakan untuk mencari cara gimana cara menjalankan syariat agama Islam. Saya ulangi, fungsi akal dan logika terhadap syariat agama ada dua. Pertama apa? Akal digunakan untuk membenarkan dan meyakini kebenaran agama Islam. Faham? Yang kedua, akal dan logika digunakan untuk mencari cara gimana supaya syariat Islam ini bisa terlaksana. Nanti kita bahas setelah azan ya. Allah.
Ya, kita lanjut sedikit. Fungsi akal terhadap syariat agama dua. Yang pertama, akal digunakan untuk membenarkan seluruh syariat, baik terkait dengan akidah, ibadah, muamalah dan semisalnya. Yang kedua, akal digunakan untuk mencari cara gimana supaya setiap poin-poin dari syariat Islam tadi bisa dikerjakan. Contoh, turun syariat haji. Oke? Gunakan akal. Pertama, apa fungsi akal? Membenarkan syariat haji. Maka juga boleh protes. Lah ngapain toh ke Arab Saudi buat bikin Ka'bah? Di Jogja juga ada banyak Ka'bah mini kan? Ya? Di Masjid Agung Kulon Progo ada Ka'bahnya. Ngapain haji jauh-jauh? Di sini juga banyak kok Ka'bah-Ka'bahnya. Bukan begitu. Tapi fungsi akal untuk membenarkan, iya, perintah haji dilaksanakan ya di kota Mekah. Kemudian fungsi akal yang kedua, cari cara gimana bisa berangkat haji. Maka ilmuwan-ilmuwan bekerja. Diciptakanlah apa? Kapal laut. Zaman dulu kalau orang mau haji naik kapal laut kan, itu udah perpisahan itu. Ya. Kembali alhamdulillah, nggak kembali wes takdir lah. Sekarang naik pesawat. Ya, itu kecanggihan teknologi. Gimana jamaah haji supaya nyaman? Dibikinlah AC center di masjid tadi jadi sejuk. Ya, dan seterusnya, itu fungsi akal, ya. Sebagai penutup jemaah sekalian, untuk semakin menguatkan kaidah ini, kita sedang sholat Isya, rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga mules, buang-buang angin gitu. Kita keluar dari shaf, ya kan? Kemudian buang angin. Jadi jangan dibuang baru keluar dari shaf, zalim ini, ninggal jejak. Keluar dulu dari shaf, buang angin. Apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa mengerjakan sholat? Bersuci. Bersucinya kayak gimana? Gara-gara buang angin batal wudhu kan? Kan berwudhu. Apa yang dibasuh? Wajah, tangan, usap kepala, basuh kaki, betul? Baru bisa mengerjakan sholat lagi. Padahal tersangka utama buang angin tadi yang mana? Yang belakang ini. Tapi yang dibasuh wajah. Apa salahnya wajah? Yang buang angin kan bukan wajah kita. Harusnya yang diusap, yang dibersihkan mana? Itu. Tapi inilah agama. Inilah perintah. Enggak mesti cocok dengan akal kita. Ya, Wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.